Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Materi MPLS pagi hari ini adalah belajar efektif. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari materi belajar efektif, anak-anakku perlu mengetahui dulu struktur kurikulum di SMP. Supaya kalian nanti berhasil belajar di SMP Negeri 1 Bandung. Struktur kurikulum di SMP 1 Bandung yang harus kalian tempuh nanti: 1. Pendidikan agama dan budi pekerti, nanti 3 jam pelajaran. Pendidikan kewarganegaraan, 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran. IPA 5 jam pelajaran. IPS 5 jam pelajaran. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Seni budaya 3 jam pelajaran. Penjas orkes 3 jam pelajaran. Bahasa Jawa 2 jam pelajaran. Informatika 2 jam pelajaran. Selanjutnya ada materi kepramukaan, nanti juga masuk kelas, dan bimbingan konseling juga nanti masuk ke kelas. Anak-anakku yang berbahagia, itulah struktur kurikulum yang harus kalian pelajari di SMP Negeri 1 Bandung atau SMP pada umumnya. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya kita langsung menginjak cara belajar yang efektif. Nah, belajar yang efektif itu apa? Yaitu proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok itu dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar atau pandai. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. Tip yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau di buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik.
Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal yang lebih baik. 4. Disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut. Jika waktu belajar belum usai, bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video game, sebaiknya pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Yang kelima, aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal-hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanyanya secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkan pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi. Dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal-soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab. Jadi perlu mengulangi pelajaran. 7. Hindari belajar berlebihan. Maksudnya, jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak atau bagi kalian. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan dan atau ujian. Karena mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya. Untuk menutupi kebohongan selanjutnya, itu sulit. Jadi anggaplah dengan nyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Jadi hindarilah
mencontek. 9. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Maksudnya apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Jadi jangan malu untuk menjawab jika kamu itu sudah merasa bisa. 11. Jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru, selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. 12. Kerjakan PR. Maksudnya kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita cepat mengerjakan PR, jadi kita bisa lebih santai-santai setelah tugas kita selesai. Jadi kita akan enak kalau tugas kita selesai. Tidak dikejar-kejar atau dihantui tugas yang akan datang atau yang kemarin. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan supaya kalian itu masih tetap ingat yang diajarkan oleh guru tadi. Sehingga nanti sewaktu ada ulangan, kita akan bisa mengerjakan dengan baik. Yang ke-14, cukup istirahat, makan dan bermain. Anak-anakku cukup istirahat, makan dan bermain, maksudnya itu semua dilakukan dengan seimbang. Setelah pulang sekolah kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal yang penting lainnya. Contohnya makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah tidak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Oleh karenanya, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari. Jadi tidak sering mengantuk di kelas. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman. Jangan malah tidak belajar. 16. Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Jadi ekstrakurikuler yang cocok, yang kamu senangi, itu silakan diikuti. Contohnya apabila kalian suka pelajaran pramuka, cobalah untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga selain belajar pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. 17. Cari seorang pembimbing yang baik. Nah, orang tuamu adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal-hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi atau lebih pandai.
Jangan suka mencontek teman, nomor 18. Tetap mencontek itu dilarang. Kalau mencontek itu kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu teman yang kamu contek itu jawabannya benar. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, nah itu adalah malah pikiran kita melayang kemana-mana, tidak fokus, jadi harus sungguh-sungguh. Yang ke-20, tips ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Nah, jika situasi belajar tidak mungkin seperti lokasi belajar yang tidak mungkin itu di tengah jalan, itu kan tidak mungkin. Maka carilah lokasi yang kondusif, di tempat yang nyaman, tidak terlalu banyak gangguan. Jadi misalnya kalau adik kita bermain, kita cari tempat yang agak jauh dari tempat adik kita bermain. Nomor 21, tips yang berikutnya adalah hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ulangan atau ujian. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap, jadi tidak perlu mencontek. Maka belajar yang teratur dan sungguh-sungguh adalah penyelesaiannya. Nah, metode berikutnya adalah tip berikutnya, metode imitasi. Nah, proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku atau etika tradisi. Anak-anak, itulah beberapa tips supaya belajar efektif dan berhasil. Nah, itu anak-anak materi belajar efektif, ada linknya. Nanti silahkan dicatat di buku catatan atau dirangkum di buku catatan. Nah, sewaktu-waktu bisa dibaca. Itu tadi materi MPLS belajar efektif hari ini. Terima kasih perhatiannya. Semoga kalian bisa berhasil belajar di SMP Negeri 1 Bandung. Sekian materi MPLS belajar efektif. Nah, silahkan kalian nanti selanjutnya belajar dengan baik di SMP 1 Bandung. Itu nanti bisa kalian baca kembali di link materinya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.